grup. Belum masuk ini. Premium. Udah masuk ya? Aduh. Tuh lagi. Aduh, Pak Bom. Aduh. Papio. Aduh, mana ya? Ngatasinnya masa lihat gambar doang sih? Pak Bom nih. Palidara, shalom. Palidara. Pak Kiai Haji. Sudah kirim Salam. Palidara. Salam. Ada channel itu tuh, channel apa? Channel apa? Viral Indonesia. Saya kirim di WA itu. Ya. Mereka membahas tentang Palidara, tentang itu. Kata Kiai KH. Lihat, perhatikan ya. Ini. Perhatikan. Apa tuh Pak Bom? Dengar. Saya kirim di itu WA. Ya. Mendengar ya. Grup premium ya. Yang di komen juga. Ya, terima kasih dengan setia menyaksikan. Oke, ya, sekali lagi saya tekankan ya bahwa KH Lidara Raiwawa Channel adalah KH itu artinya Kotso Hasamaim. Kotso Hasamaim, Bang Amoreh. Enggak itu Moreh, Kotso itu artinya kudus. Kudus bukan Kotso, tapi Kodes. Kodes. Dan itu nggak pakai K, pakainya Ki kalau itu pakai Latin karena hurufnya. Terus Hasamayim itu apa artinya surga? Hasamayim artinya memang bisa surga, bisa juga langit yang tertinggi artinya. Itu loh itu. Saya objektif ya. Tapi ketika dia dipelintir sama dia Palidara. Biarin aja lah suka-suka dia. Dipelintir sama dia. Pakai transliterasi itu pakai ki ditulisnya, bukan pakai k, bukan. Biarin. Tapi kapan-kapan harusnya ini dia. Raiwawa dikasih nomor HP saya nih ya, suruh masuk kelas Ibrani saya. Ya. Sama saya ini yang kayak gitu. Ada kirim itu. Gadol ada. Viral Indonesia. Suruh dengerin Gadol Adonai Mehulal meot Beir Eluchenu Behar Kotso. Itu artinya itulah yang kudus, yang suci. Otaknya dia, Ibraninya di pinggir jalan sih dia. Sini lu, masuk sini lu. Bentar. Channel Viral Indonesia. Anda masuk ya, saya tunggu ya. Sekalian bawa kau punya nenek-nenek moyang yang tukang bahasa Alkitab. Sini ya. Saya tantang kalian bahasa Alkitab. Sini. Dia punya judul Anak Buah Pak Bom Pamer Kebodohan. Nih, perhatikan. Tak terang. Tak jelas. Saya lihat dulu ya. Viral Indonesia. Pada daerah sabar ya, saya cari dulu di ini ya. Viral Indonesia. Pada daerah. Ya, channel. Iya. Dia. Halo, Palidara. Shalom, dia kelas Ibrani di bawah pohon bambu dia. Bego aja masa kodes pakai ki. Oh itu hurufnya huruf apa sih? Huruf Ibrani apa huruf Latin? Iya, dia tidak bisa membedakan kata kerja, kata benda. Gitu. Luis Prasetyo, dia lagi bahas lagi Luis Prasetyo. Aduh, saya bilang ini ya. Ya mereka kepanasan, Pak. Mereka kepanasan. Itu kadrun, Pak. Viral Indonesia yang kadrun ya. Kau kemari, saya tunggu kau. Nih Pak Bobo ini. Sini kau. Suruh ke sini. Orang tidak akan nonton channelmu kalau kau jago kandang. Sini kau bahas Alkitab sini sama saya.
Ya sama Itu nenek susah moyangmu kita sekalian begini. ya, yang kadal-kadal gurun itu ya. Sini. Suruh belajar Saya kasih makan Ibrani kamu juga. papiong. Ini ada papiong ini. Papiong ini. Kalau kau tidak makan, Suruh belajar papiong. Ibrani juga, Pak. Suruh ke sini, Pak. Suruh Sini, belajar bahasa Ibrani lagi sini. Sini, yuk, ayo. Aduh, Luis Prasetyo yang begitu hebat. Kamu tantang lagi nih ya, ntar ya. Ini Luis Prasetyo nih. Dia bikin channel ini. Luis Prasetyo, Menskatmat Yesus. Kurang ajar dia bikin judul begini ya. Memang ya, Nah, mau bikin ini gini, sebentar dia Pak. belajar. Kita ngomongin Alkitab pun, ya, mereka itu udah pasti kepanasan. Nggak usah kita bahas kitab mereka. Itu aja udah bikin kepanasan. Bahasa kitab kepanasan. Lama-lama akhirnya apa? Kita dituduh apa? Menista agama lah, apalah. Belum pernah dicari aja 12 tahun. Mereka pasti begitu. Mau kita gimana juga tetap begitu. Ya lagu Apapun lama itu. alasannya. Iya. Lagu lama. Kalau mereka nggak bisa pakai hukum, ya hukum ini di tangan mereka. Gitu loh, Pak. Iya. Main hukum Iya, sendiri. iya. Siapa itu ya? Baru dengar saya namanya. Namanya siapa tadi, Pak? Ini Viral Indonesia itu. Indonesia. Oh, siapa itu orangnya? Nggak tahu. Oh, suruh masuk aja sini. Biar kita tahu kehebatannya. Dia buka link nggak sih itu? Nggak tahu, mesti ngecek. Ngecek ya, nanti kita masuk rame-rame ke tempat dia. Yuk ya. Gak perlu itu. Salam semua, selamat malam semua. Shalom, Pak Raja Iya. Kafir. Salam. Halo, Ya halo. memang sih kalau fotonya Pak Bom Bom itu sering dipakai si Yainal itu. Yainal ini kan cuma gede omongnya itu. Mereka ini kalau kalau nggak buka cam itu gede-gede omongnya, kalau buka cam itu wajahnya itu udah kayak kurang makan mereka itu. Enggak, iya. Nah, ini wajahnya wajah kampungan semua. Iya, ada Kampungan. kampung aja. Gini, jadi nonton ini ini Pak Raja Kafir, ini channel yang kemarin yang saya sikat tadi live-nya, mereka kepanasan. Iya. Jadi setan, gila otaknya mereka gara-gara disebut nabi palsu. Yang justru yang merasa dan menista dia sendiri kok. Betul. Bahkan si Muslim kan dibal-balin itu di channelnya. Suruh buka cam si Muslim. Oh, kalau kamu si Islam itu buka cam, kalau ini wah jadi dituduh-tuduh piaranya Pak Bom segala macam gitu. Ya ini ya lucu mereka ini. Mereka ini kalau kawannya itu berdiskusi merasa tidak bisa menjawab, mereka yang tersinggung. Kenapa mereka yang tidak masuk aja kan seperti itu. Jadi Mana berani, Pak? Mereka Mana berani? Itulah. Apalagi mawar berduri. Mulut besar aja tuh mawar berduri. Baru berdiskusi sekali sudah bilang kuar-kuar. Wah, saya sudah di roomnya Pak Bom sudah saya tanya nggak bisa. Si Tiger itu, si Akidah itu, si Muslim DM itu. Saya lagi nunggu siapa tahu di posting linknya. Ya itulah, mereka cuma ngomong doang itu. Cuma hujat-hujat aja mereka ini yang pintar itu. Menang hujat aja mereka. Jadi nggak usah kita ini. Ya benar kata Pak penggugat tadi itu, kita bahas Alkitab mereka kebakaran. Lucu, sekarang mereka itu kalau ke tempat ibadahnya bawanya kita Alkitab. Bukan. Iya, kayaknya mereka mau jadi ini nih, mereka mau jadi, sebenarnya dia mau jadi Kristen tapi malu. Iya, betul. Bawa Alkitab. Baguslah. Ya, semoga mendapat hidayah. Iya, hidayahnya biar mereka dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Suruh aja Pak Bom masuk ke sini mereka, suruh belajar Ibrani, nanti kita ajarin dia Ibrani.
atau mau nabi palsu lagi lebih jelas. Iya. Detail. Iya. Iya memang. Dengan nabi palsu itu nanti kita Saya udah buka sampaikan lagi. tuh. Apa Piala tuh? Indonesia. Saya tulis di Apa Viral Indonesia bilang apa? Pak Lidara Ya. itu. Kalau Kalau bikin konten ini pasti kepanasan tuh Pak Lidara. Apa penyebab mualaf itu apa? Pasti kepanasan mereka. Mana linknya saya bilang. nggak kelas lah Pak Sang Penggugat, nggak kelas lah. Jauh. Masa kita Nggak kelas. ngobrol sama cecunguk yang di bawah Iya. pohon bambu di pinggir Rudalnya Masa pohon. cuma Kita bicara sama Hansip. Mm-mm. Bicara sama jenderal dong kita baru Nggak level. kelas lah. Ya, kalau Hansip nggak penting lah. Iya. Buat lelucon aja itu. Setuju. Buat lelucon aja. Buat lucu-lucuan aja. Iya, buat lucu-lucuan aja. Ya Makanya nggak? besok saya live lagi tentang itu loh. Tentang Kidung Agung. Nah, mantap itu. Besok kita sikat lagi gas full. Iya. Kitab Kidung Agung itu bagi mereka tuh udah seperti kayak senjata tuh Pak. Iya. Jadi Iya. cara bawa besok. Iya, nanti kita paksa Kidung Agung, paksa juga dia ambil itu yang akbar itu. Imamat 11 ayat 29. Baru lebih jelas lagi kemasukan kali besok kalian. Mereka jangan hanya ambil Kidung Agung 5 ayat 16 aja. Dia harus juga ambil itu. Imamat itu, akbar itu. Imamat 11 ayat Pak Bom. 29. Iya. Itu apa, Bu? Iya. Ah, Imamat Ayat WA. 11 ayat 29. Kebiasaan Betul. mereka itu kalau di roomnya itu ya, itu mereka itu pasti ngomong, wah di roomnya Pak Bobom itu penghujat semua. Nah, padahal iya. mereka ini yang menghujat, tapi dipaksa Iya. kita kan lucu itu. Itu dia. Biasa maling teriak maling itu nggak heran, Pak. Memang ajaran mereka begitu. Makanya ada iblis teriak iblis itu ya itu kemarin dibikin Betul. konten si iblis teriak iblis. Benar itu. Itu saja si Islam aja diomelin sama timnya si siapa tuh? Aditya tuh. Masuk ke Pak Bom katanya kaki tangannya Bom ini katanya. Pak Bom udah tahu nggak itu? Itu awalnya Pak King David, itu awalnya dari komennya si Gurunda kejebok pisang itu kan mengomentari dari situ. Jadi semuanya kayak apa ya, kayak semut gitu. Kruk. Iya. Lucunya Pak Raja Kafir, si Gurunda kan bilang itu, si Zulkifli ya. Katanya Uzair itu dia bilang kan Esra. Nah, Esra itu hidup di perjanjian lama. Dia punya itu Uzair itu kan ada di abad ke-7 setelah Masehi, bagaimana begitu? Itu kan karangan bebas dia tuh. Uzair dia bilang Esra. Nah, waduh, kacau balau itu. Si Alwan juga itu sampahnya. Udah biasa Pak, Maryam juga begitu. Itulah Caranya para polemikus. Oh, gelarnya dokter tetapi mereka itu ya Dokter karburator bocor. Iya. Tetap bodoh dari kandungan orang. Semuanya palsu kok. Yang asli cuma apa Pak Lidara? Yang asli apa Pak Lidara? Kenapa? Yang Semuanya asli apa palsu. dari mereka? Yang asli apa Pak Lidara? Kenapa, Pak? Kenapa? Semua kan Tuhannya palsu, nabinya palsu. Yang asli apa Pak Lidara? Yang asli nipunya, Pak. Yang asli nipunya. Iya. Asli nipu, asli hoax itu aslinya. Iya. Jadi tempatnya Takia. nipu di neraka. Takia. Yang asli neraka aja. Iya. Asli Takia namanya.
Hati-hati ya, Musa saja nampar malaikat. Kalian ini berani macam-macam. Iya loh. Nah, yang asli Musa tidak dia tahu nggak- kayak gini nih. Itu yang asli, Ya. yang asli itu Iya, Musa betul. nampar malaikat. Makanya mesti hati-hati ya. Yang asli kayak gini kan. Nah, itu Kita dia nih. tuh. Nah, Waduh. itu Dead benar. Crossy yang lagi Eh, viral. Dead Sea- Ini Dead Sea baru Scroll luar itu. biasa ini. Ini baru Dead Sea asli. Scroll nih. Waduh, luar biasa ini. Beda ya Pak ya, kalau kita punya. Beda. Kita punya data, mereka nggak punya data. Nah, ini baru Mereka asli. punya yang aslinya dibakar-bakar sama mereka. Iya, jadi kalau mereka pengen lihat ya tinggal datang sendiri, tempatnya sudah lengkap tuh di Yerusalem Ya. itu. Iya kan? Datang aja ke Israel. Ya. Kayaknya Oktober sudah buka loh Israel loh. Iya, boleh nih ya. Nanti kapan ada kesempatan gabung semua Oktober, stay ke sana, Oktober ibadah tahun kami. ini buka tuh. Tapi kalau keadaan nggak aman juga, jangan sampai sana nggak kasih masuk lagi di itunya. Kan itu yang sensitif kan di Old City-nya Pak. Iya. Nggak setiap kali bisa ke kota tua itu pasti bisa masuk. Kalau misalnya ada sedikit gesekan aja pasti kan ditutup itu untuk umum. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan lah bisa berjalan dengan lancar. Iya, bisa lagi ke Old City. Aduh. Iya. Percaya hal-hal Silakan. begitu, King David. Percaya Ya. hal-hal begitu nggak seru. Yang seru Betul itu ya. percaya hal-hal yang metafora. Nah, Ya. misalnya Musa Betul. menampar malaikat itu kan hebat itu. Paling tidak Ada bisa kapal lewat. waktu paling tidak waktu anak kita tidur kita bisa dongengin. Iya, benar. Betul juga Itu sih. seru. Jadi ada cerita ya. Pak Bambang, dia mereka reaction yang tadi saya live, akhirnya nggak bisa ada bahan. Mereka bahas Matius 19 ayat 29. Matius berapa? Matius 19 ayat 29. Oh, mantap. Kita bahas dulu. Matius Dibahas, 19. Di mana? Channel mana itu? Channel mana? Iya, channel yang tadi viral Indonesia itu. Mereka mau bahas kapan? Ini lagi Pak. Oh, yang dapat 100 kali lipat tuh ya. Iya, jadi kan tadi kan saya bilang bahwa kita di surga itu Ya itu otaknya aja. tidak ada kawin mawin. Mereka bilang, ternyata kan di Yesus sendiri mengatakan nanti akan diberikan 100 wanita cantik di Matius 19 ayat 29. Itulah Kasihan otak mereka, ini, otak keras. Iya, Pak otaknya. Nafid, Ya, Pak Nafid. dari guru ya itu. Pak, saya udah masuk Pak. Udah masuk ke dalam. Terus Masuk. Saya Silakan. tantangin mereka. Tantangin aja Ini ke sini. Bukan, ini lucu loh. Lulus Prasetyo itu kan menjawab IG orang. Ya. Menjawab buktinya di mana Yesus ada Tuhan. Ya kan? Dijawab IG dibikin reaksi. Ya, saya masuk, saya tanya. Terus kalau Yesus Tuhan atau bukan buat orang Kristen, apa urusannya dengan Islam? Oh, urusannya ada. Kalian pakai nama Allah. Loh, kan goblok. Topiknya adalah Yesus ada Tuhan atau bukan. Lu Islam ngapain urus campur? Iya. Ya kan lucu. Itulah otak mereka kan ditaruh di jamban. Otak mereka ditaruh di jamban soalnya susah. Ya. Dia emang lihat deh. Standby, Bang. Suruh Saya udah masuk dalam aja. juga. Ya, suruh masuk aja sini. Tadi arti dalam bahasa Arabnya tadi ada kafir. Ini siapa ini yang izinkan kamu bicara? Dari sore loh tadi itu. Viral Indonesia tuh dari sore loh bahas yang Pak Lidara punya ini. Yang gara-gara temanya nabi palsu itu. Benar mereka kerasukan. Si Ronald orang JCC Pak, yang bilang saya itu penghujat. Bilang saya penghujat, Pak Lidara penghujat. Mereka ngomong moreh, mereka aja nggak tahu moreh itu apa kok. Percaya dengan hadis. Kalau percaya kita
Masa aja dibilang para ahli kubur gitu kan. Kelasnya kan masih marbot semua mereka itu. Biar aja mereka mau bilang penghujat Raja kan. Kafir, Penghujat. ahli kubur kerjanya apa? Pak Emmanuel Ya ini. kan ahli mesin jahit ya buatannya mesin jahit ya kan. Terus Iya. ahli tukang sumur yang buat sumur atau ahli kubur apa tadi? Loh, mereka memang masing-masing sudah ada bagian Pak. Ada ahli kubur, ada ahli surga. Ahli surga juga ada. Nah itu Oke. jadi mereka. Enggak kerjaannya kan kok ahli kubur berarti menggali kubur gitu ya? Iya kali kubur. Semuanya itu yang berhubungan dengan kubur lah. Oh, jadi ahli kubur itu banyak yang bersangkut paut dengan kubur gitu ya? Oke. Lanjut. Kasihan mereka, kita mesti kasihani. Pak Karena- Yudara, tahu nggak dia ngomong apa tadi? Kan Luis Prasetyo kan bilang, si Thomas murid Yesus kan bilang, ya Tuhan yang Allahku, tahu nggak dia bilang apa? Oh itu kan posisi kaget. Jadi wajar kalau dia bilang Yesus Tuhan. Posisi kaget Pak. Minta ampun dalam hati saya bilang, ini goblok banget. Maksudnya Dipelintir. Kasihan. untung dia nggak bilang posisi kaget karena kesetrum gitu ya. Padahal nggak ada setrum zaman itu nggak ada listrik. Enggak, kasihan mereka, ya mereka kasihan. Mereka Pak Gugat, kasihan kamu tanya dia, karena- Pak Gugat, tanya dia. Mana ayat yang mengatakan posisi kagetnya, mana ayatnya bilang? Tunjukin saya ayatnya. Jangan hoax saja dong. Oh, saya kaget gitu. Ada ayatnya gitu loh. Makanya mereka Kejar dia. makanya Mana mereka nggak berani. kenal dengan ayat, King David. Mereka kenalnya itu Nggak ada dengan ya? ayat. Oh, begitu. Ayat kenal, ayat nggak kenal. Mayat kenal, ayat nggak kenal ya? Wah, ini Enggak. ilmu baru lagi nih, ilmu baru lagi nih. Mantap ini. Iyalah, sudah jadi mayat masih didoain. Wah, ini mantap kali nih. Pak Mordeka ini luar biasa dia. Kasihan mereka. Jadi Iya. tukang sampah ngais-ngais Iya, Alkitab orang. mengais-ngais. Mana mungkin sih yang palsu melawan yang asli? Nggak mungkin lah itu. Nggak akan menang. Nggak akan menang. Yang terdahulu, yang belakang melawan yang terdahulu. Nggak mungkin Iya. lah. Nah, sampai kerbau jadi ayam juga nggak akan menang. Iya. Orang kitabnya yang sahih aja dibilang doif kok kalau nggak menguntungkan. Iya kan? Iya. Sampai kodok tumbuh gigi juga nggak akan bisa. Sampai kodok tumbuh gigi bilang. Sampai ular jalannya lurus aja nggak akan bisa. Itu lebih parah lagi tuh ya. Aduh. Ahli darah ini. Nggak ahli darah. Aduh. Dia koreksi bahasa Ibrani ya. Berani-berani ya. Kasihan mereka. Kasihan Mbak, mereka masih. Gila loh. Kitab yang nggak dia imani, tapi dia bahas. Kasihan. Lucunya waktu dia bahas, kepala doang yang dibawa Pak, isinya mah enggak. Iya. Demi Jadi- ini Pak, hanya demi pembenaran kitab mereka gitu loh. Tapi Benar. dipelintir Pak, dipelintir untuk membenarkan itu gitu loh. Caranya kan Makanya mereka itu mencari pembenaran ya, karena mereka ini kan tidak diakui, mencari pembenaran dengan cara apapun ya. Kalau orang namanya kalau kerbau marah kan dia seruduk sana seruduk sini. benar Pak. Jadi itu. Domba aja nanti bisa dipelintir jadi serigala bisa jadi domba. Sama mereka. Demi membenarkan pembenaran mereka Pak ya. Tidak Iya. ada persamaan di situ antara Tuhan dan Tuhan. Tidak sederajat, tidak selevel. Oke, terima kasih. Yang lainnya, siapa yang mau bicara? Silakan. biar aja mereka pusing sendiri, membahas sendiri. Ntar lama-lama juga kejeblos.
Pak Didara. Itu membahas dengan penuh kebencian. Iya. Kevin. Ya. Itu di Matius berapa yang bilang Yesus memberikan 100 kali lipat tuh? 19, 12. Matius 19 ya. Iya. Nah, jadi begini. 1929. Ya, jadi begini. Ya. Jadi begini. Percaya nggak? Saya sangat percaya sebenarnya mereka tahu bahwa apa yang mereka tafsirkan itu salah. Sebenarnya mereka tahu. Iya, Nah, tahu. alasannya apa? Kenapa? Kenapa justru mereka tahu tetapi kok mereka pelintirkan? Nah, sebab begini, seandainya ayat itu ditafsirkan sesuai dengan apa yang ada dalam otak mereka, saya yakin mereka sudah berbondong-bondong masuk Kristen. Iya. Ya, Dan betul Alasannya, kenapa? Alasannya kenapa? alasannya. Dijanji 72 bidadari saja sudah berbondong-bondong masuk, apalagi 100 kali lipat. Benar-benar Pak Mordecai. Bukan. Benar ya? Mereka kalau membahas jadi benar, mereka membahas dengan kebenaran, sama aja mereka taruh kotoran mereka di mukanya mereka sendiri, Pak. Iya. Sama aja. Kotoran Iya, logikanya mereka itu. Logikanya itu. Kalau mereka percaya, 72 bidadari saja sudah bondong-bondong percaya. Apalagi dijanjikan 100 kali lipat. Oh, mereka bondong-bondong. Justru mereka nggak percaya dengan apa yang mereka tafsirkan itu. Iya. Ya. Jadi di sini kan kalau mereka baca teliti kan sebenarnya ayat ini udah jelas kan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya kan? Di Markus 10 ayat 30 juga nih dijawabkan seperti itu nih. Ya kan? Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Mereka yang mereka incar ini perempuannya. Ya, mereka incar ini perempuan. Padahal di sini sebutnya saudara. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Ibu, anak, dan ladang. Ini bukan diterjemahkan secara harafiah. Mereka menerjemahkan secara harafiah. Jadi tidak tepat apa yang mereka terjemahkan itu. Seenak perut mereka tanpa melihat konteks ayatnya. Ya. Pak David, tapi saya setuju loh dengan katanya Pak Mordecai tadi. Ya. Sebetulnya mereka mengerti sekali Pak tentang ya, tulisan yang ada di Alkitab Pak. Karena kan di Alkitab kita nggak perlu penafsiran yang ribet-ribet atau segala. Ya. Harusnya mengerti. Cuma mereka menolak itu karena nggak sesuai dengan ajaran yang mereka imani Pak. Itu aja Pak. Oh betul, karena perjanjian 72 itu ya. Enggak, ya, Sudah apakah itu memikat. sama yang lain-lain juga Pak tentang apa yang ada di Alkitab yang mereka pelintir itu sebenarnya mereka tahu kok Pak. Harusnya mereka pasti tahu, cuma maksudnya seakan-akan ini menjadi obat yang betul-betul pahit untuk mereka telan. Oh begitu. Makanya Ya benar mereka juga. Ya. Mereka Tantangan udah saya sampaikan, Pak. Ya, oh. Sudah diundang Pak. Saya undang orang JCC. Katanya apa tadi, Pak Bom? Minta Pak Bom itu bikin surat tertulis untuk JCC. Gak usah. Ngapain namanya siapa? Lu yang membahas siapa lu? kalau mau. Iya. Mereka tuh macam-macam Pak Pengelis. Kemarin saya dengar juga, wah 5 lawan 5 harus buka camp, tapi syaratnya harus buka camp. Dapat lu. Nanti minta ahli waris lagi. Ahli warisnya Ya, itu dibuat dulu cuma surat mau- perjanjian warisnya. Sebetulnya kalau Matius 9 ayat 29 itu, mereka kutip itu sebetulnya mau menyamakan supaya kita itu tidak menyinggung 72 bidadari itu loh. Mereka mau seperti Ya. itu. Dikeliru sekali dia. Iya. Jadi apa yang di kitabnya mereka itu mau disama-samakan supaya kita tidak bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang aneh-aneh itu. Itu mereka itu kerjanya gitu. Dipelintir-pelintir semua itu. Ini kan sering dibawa si Gurunda si Gedebuk. Iya betul, Gurunda sering bawa, betul Gurunda, benar. Iya, cuma sudah Ya. sering dijawab sama si Erben sama Rudianes. Tapi Nggak tetap nyampe, Pak.
Nggak nyampe. Otak dia yang nggak nyampe. Bukan. Nggak nyampe, Posisinya Pak juga David. pindah tempat. Nggak nyampe. Memang inilah yang harus mereka lakukan, Pak. Kalau nggak kan sudah terjadi pemurtatan besar-besaran, Pak, kalau mereka menerimanya. Jadi mereka Betul. bagaimana tetap harus menolaknya gitu loh, dengan segala cara. Kalau saya rasa ini teman-teman udah banyak kok menjelaskan, udah lebih dari jelas, kata anak SD aja juga pasti lebih tahu semuanya, masa mereka nggak ngerti. Tapi memang mereka harus menyesatkan kembali, kalau nggak ya banyak yang dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Iya, betul. Gitu. Itu Pak King David kalau jeli ya, mereka itu sering mengambil dari blog-blog di internet itu. Jadi dari luar, dari ini jadi pertanyaan untuk orang Kristen, mereka sering ambil di situ. Iya, iya, Jadi, betul, nah betul. itu kemudian mereka tanyakan di sini seperti itu. Mereka Iya. Itu udah dari dulu, Pak. Itu kayak gitu. Dari dulu Iya. banget. Betul. Saya dari tahun 2000 aja udah begitu, udah nggak tahu. Oh, ini mah dari blog ini nih nyolong nih. Ya kan, nanya-nanya ini. Jawabannya udah ada. Tetap aja besok-besok ulang lagi, tanya lagi. Tanyanya nggak habis. Mereka bikin konten-konten ini blog-blog menyamar ya. Wah, Tuhannya perjanjian lama ini main peta umpet waktu Allah mencari Adam itu di Taman Eden itu. Jadi main peta umpet katanya. Aduh. Ya itulah mereka itu. Padahal kitab itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Terang benderang ya. Bagaimana Tuhan mencari manusia yang berdosa. Ketika ada melanggar perintah Tuhan tuh, Tuhan sengaja mempertanyakan itu. Artinya Tuhan minta kejujuran dari Adam sendiri. Di manakah engkau? Masa yang maha kuasa nggak tahu dia ada di mana? Itu kalimatnya itu Kalau kan yang- kejujurannya Adam itu yang dipertanyakan itu kan. Dan dia Betul, mengaku kan, aku di sini, aku dalam keadaan ketakutan. Dia mengaku semua itu. Ya, kenapa? Ya itu perempuan yang kau tempatkan di situ, dia yang memberikan saya buah itu. Kan jujur dia menjawabnya itu. Ya kalau dibilang Tuhan bikin petak umpat, ya itu otak lu aja yang nggak nyampe. Kalau nyampe lu udah tobat jadi Kristen. Ya kan? Kalau dia dia udah nyampe, dia udah jadi Kristen dari dulu. Iya, Jadi otaknya begini, yang nggak Pak. nyampe. Kenapa Karena mereka ditaruh di ini? zaman gini Pak, gini sebentar. Saya ini kan itu ketika dikatakan itu kan bukan petak umpet. Itu Tuhan atau YHWH Adonai sedang mengecek atau sedang melihat kejujuran dan keterbukaan daripada Adam. Gitu loh. Jadi di mana? Dia tahu ada di mana. Cuma kan dia mau tanya, ada di mana kamu? Baru dia keluar kan, mengatakan seperti itu, gitu loh. Silakan Pak Sang Mukbat. Nah, Itulah kalau ini, otak mereka intinya di mereka itu bukan masalah cuma di otak, Pak. Masalahnya ada di doktrin juga. Ya, pertama, mereka tuh maunya Yesus yang berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku, ya kan? Nah, nomor satu. Itu yang Mereka tuh kan kejebak. nggak tahu. Nah, mereka itu kan nggak tahu kalau di hukum Taurat itu kan ada perintah, ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, gitu loh. Itu kan udah jelas. Kan begini juga Yang kedua. penggugat. Ya, Penggugat. ya Pak. Tidak ada Adonai atau Elohim itu menyuruh Yesus ke dunia ini mengakui dia adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Cari ayatnya. Benar. Justru Yesus diutus ke dunia itu menyelamatkan manusia yang berdosa dan mengajarkan kasih. Ya kan? Nah, kalau mereka minta itu, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Cari aja di seluruh Alkitab deh. Itu yang punya iblis, setan, jin, yang minta disembah-sembah. Tuhan kamu nggak sembah, dia tetap Tuhan kok. Kamu nggak puji Tuhan, dia tetap Tuhan, bagaimana? Itu Mereka aja tuh pelintir-pelintir ayat firman Tuhannya karena kedunguan otak mereka aja. nggak diakui Tuhan juga dia tetap Tuhan kok. Dia Nggak tetap perlu. Tuhan kok. Karena Beda dengan makanya kitab sebelah, Pak. karena Kalau kitab otaknya sebelah nggak ngakuin Tuhan, tuh nggak disembah, Pak. ya, Nggak ada yang nyembah otaknya dia, mereka nggak jadi taruh Tuhan di dia. jamban, otaknya ditaruh di jamban, susah jadi gitu.
Kadang Nah, mereka doktrin yang bikin-bikin kedua itu di gini, blog-blog. doktrin yang kedua itu adalah apapun yang ditulis Alkitab itu Alkitab sudah dipalsukan. Gitu loh. Jadi kita kasih ayat apapun, mereka bilang ini ayat palsu. Ya itu Udah penyesatan ya dirubah-rubah. Pak. Gitu. Itulah penyesatan si jahat itu Pak. Jadi dia akan Nah, memutarbalikkan semua yang namanya keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu hendak disesatkan sama si jahat ini. Itu Pak pasti giliran mereka kita giliran kita minta Ini loh, bukti di ayat mana yang udah dirubah, mana yang belum, nggak akan mereka bisa nih, jawab itu. ini mereka yang tahu Sekarang begini aja teman-teman. di internet ya Pak King David ya. Ini mereka bikin misalnya Ulangan 14 ayat 21 ya. Itu kan dia dibilang, Tuhan mau meracuni bangsa-bangsa asing. Nah, aneh-aneh aja kan. Kemudian Kejadian Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Tuhan capek dan beristirahat. Dibilang Tuhan capek lalu istirahat seharian gitu ya. Emangnya buruh Tuhan itu libur ya toh. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ya, Adam dan Hawa bermain petak umpet dengan Tuhan. Tuhan berpatroli katanya. Patroli katanya Tuhan. Lalu Adam Ya, dan itu Hawa sembunyi. pikiran-pikiran Kemudian yang botol lah. iya, Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Dibilang Tuhan melakukan apa itu kepada Sarah? Tuhan menggauli Sarah katanya. Aneh toh? Kejadian Ya. 1 ayat 2 yaitu Roh Allah melayang-layang itu dikatakan itu. Itu memangnya roh Allah bisa dilihat kan? Aneh-aneh saja kan mereka. Kemudian Kejadian 1 ayat 26. Rupa manusia seperti rupa Allah, itu kan Kejadian 3 ayat 22. Menjadi salah satu dari kita. Memangnya Tuhan Allah ada berapa sih? Kan gitu. Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Tuhan menyesal, hatinya pilu. Tuhan bisa stres katanya. Gitu. Tapi Yesaya kan 5 Alkitab ayat palsu, 12. Pak. Tuhan Katanya Alkitab bersuit. udah dipalsukan. Iya. Ayo. Ya. Kenapa Tuhan dia mahal bersuit. nanya ya? Bersiut. Lucu-lucu mereka bikin tafsiran itu. Ya, itu kan tafsirannya mereka sendiri tanpa melihat konteksnya, apa latar belakang ayat itu turun bagaimana, ya ditulisnya seperti apa. Yang buat saya aneh nih para jakafir, buat saya aneh ya. Alkitab ini kan jauh lebih dulu ada dari kitab mereka kan. Kalau dihitung itu kan ribuan tahun. Itu kan mereka bangga-banggakan, kita taunya pencipta ini dari langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT. Bagaimana Allah SWT yang ciptakan langit dan bumi? YHWH itu sudah ribuan tahun yang lalu sebelum ada agama Islam di bumi ini, sudah YHWH yang ciptakan langit dan bumi. Betul kan? Laut, daratan dengan segala isi termasuk planet dan manusia. Itu secara terperinci. Itu sudah ribuan tahun. Kalau dihitung itu bisa mungkin 4.000 tahun. Ya kan? Nah kalau sekarang kitab abad ke-7 menceritakan lagi bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ini yang mana yang diciptain? Orang sudah dahuluan dikasih tahu kok diciptain langit dan bumi. Bintang-bintang bagaimana kedahsyatan Tuhan menciptakan semua. Terus beda lagi Bahkan cara dikatakan penciptaannya. bumi ini dari air. Makanya roh Tuhan melayang-layang atau roh Tuhan bergetar atau roh Tuhan itu mengerami air ini waktu itu. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu. Artinya apa itu? Ya kan? Tuhan mengerami bumi ini. Diciptakan bumi ini dari air. Itu luar biasa, Alkitab itu dahsyat dan luar biasa. Udah ribuan tahun bagaimana dia ciptakan terang. Pertama kali Tuhan ciptakan terang itu. Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Ya kan? Allah itu atau Elohim itu adalah terang itu sendiri. Nah Terus ini. yang remang-remang dinamakan apa, yo? Nah itu yang remang-remang dinamain apa itu? Coba Pak Lidara yang tahu tuh KH Lidara. yang remang-remang Buah-buah, Pak. yang biasanya remang itu biasanya tempat jin melompat-lompat gitu. Nah Bukan. itu luar biasa itu Pak Lidara itu. Yang remang-remang itu Jibril dengan asap hitam. Iya, betul. Makanya Pak King David, kalau saya ditanya ya, mereka kan selalu bilang mereka adalah firman Tuhan. Tetapi faktanya sudah dibakar oleh Utsman. Jadi kitab mereka itu wahyu dari Utsman.
Iya. Sudah dibakar kok yang dari atas. Alasan. Jadi hafalan itu cuma alasan saja, Pak ya. Alasan kalau ditanya mereka nggak hafal kok. Kita udah berdebat sama begitu banyak muslim. Manusia begini, yang tertulis saja mereka nggak percaya, yang bisa dikonfirmasi. Lantas katanya yang dihafalkan. Memang kita tahu mereka menghafal salah atau benar. Percaya aja deh kan. Ini si A sudah hafal, percaya dengan dia walaupun sudah dibakar. Astaga. Pak Mordekai, kalau Pak Mordekai punya pembantu Pak Mordekai di rumah tangga, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, coba suruh ke supermarket, beli 10 macam barang. Yang datang apa nanti coba? Ayo, taruhan nama saya deh. Yang disuruh apa, yang datang apa? Suruh beli ikan patin, yang datang ikan lohan. Nah, bagaimana orang nggak cerdas disuruh hafal, gimana ceritanya? Saya itu nggak masuk logika saya benar. Itu sangat tidak masuk logika. Itu kan alasan saja, dicari-cari ya bahwa kitab itu sempurna, walaupun sudah dibakar, tidak ada lagi. Ya itu kan ada hafalannya, itu kan aduh. Maklumlah orang-orang seperti itu kan paling pinter buat alibi. Tidak ada satu nabi pun di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang YHWH atau Yahweh, ya kan, menyuruh mereka menghafal-hafal ayat. Nggak ada. Cari deh ayatnya. Satu ayat kalau ada, kita bayar 100 juta deh. Kasih dia deh. Saya bingung. Yang tidak masuk akal, bunuh cecak dapat pahala. Musa menampar malaikat. Kok ajaran seperti itu mereka bisa terima? Aduh, sekolah tinggi-tinggi di mana? Sendal masuk surga lebih dulu. Musa menampar malaikat. Musa tampar malaikat. Malaikat, Pak. Begitu ditabok sama Musa, malaikat yang copot lagi matanya. Seperti itu mereka bisa percaya. Ya kan? Saya bingung betul. Jadi sekolah tinggi-tinggi itu untuk apa? Ya. Ya kan? Betul sekali. Bolehlah dipercaya, tapi untuk menidurin anak, cerita dongeng sebelum anak tidur, itu bolehlah. Ya kan? Tapi kalau dalam kerohanian, keimanan, kalau itu dipercaya sebagai suatu kebenaran, waduh, mabok saya. Di mana otakmu Makanya Christian Prince kalau panggil orang tuh Abdul. Makanya semua diklaim, Pak. Borobudur aja diklaim, semuanya itu diklaim semua. Itu ya. Kalau sudah tidak ada bukti, tidak ada fakta, jalan satu-satunya ya mengklaim. Nggak ada lagi. Jurus apa? Ayo. Nggak ada. Pak Mordekai, kalau sesuatu ya manusia ya, sesuatu yang dia tidak bisa buktikan dan dia tidak bisa memberikan fakta ya, kebenaran, pasti dia akan berbohong. Dia pasti harus berbohong. Dia harus berbohong. Supaya jadi benar. Saya ada pertanyaan ini sama teman-teman ini. Coba ada yang bisa jawab nggak? Mereka berbohong karena mereka begini juga. Iya, betul itu. Ambiar. Ser. Palidara. Bagi Satan, semua dibongkar saat ini. Channel Solatan BM mencari kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ikuti terus. Share. Like. Mata kedua hati. Palidara. Ada juga begini, King David. Ada juga kan yang dari kaum mereka itu sering masuk ke sini kan. Ketika kita tanya, ada nggak begini? Oh banyak. Ini
Cuma katakan banyak aja, kita minta tunjukkan dalilnya, bukti. Nggak bisa tunjukkan, cuma bilang, oh banyak. Astaga. Begitu buka, lain dari aslinya. Makanya, Pak Lidara, sini. ayo yang bisa jawab ini, kasih uang 1 miliar ini. Kenapa planet kita ada di posisi ketiga, bukan posisi kedua? Saya live dulu. Si pensiun. Ayo. Pak Slamet keluar ya? Pak Slamet mana? Oh, ya. Wah, ada kajian Ayo. Anas tuh. Ada kajian Anas itu. Pak Lidara, kenapa planet kita ada di posisi ketiga? Kenapa? Kalau makasih Pak Imade. Wih, Siapa? Pak Imade. wah mantap, dari Bali ya? Dari Nusa Tenggara Timur, Enteng yang di Pati Bagus, Enteng. Oh, Imade yang NTT. Pak Inyoman Made. Oh, Inyoman. Pak Inyoman, bukan Paman, Pak Inyoman. Oh, Inyoman, ya. Pak Inyoman, Pak Imade di Bali. Ayo. Pak Inyoman, Kerta di apa? Makasih ya Apa Pak tuh? Inyoman. Apa tuh Pak King David? Ya, mau tanya Pak Lidara. Kenapa Iya. planet kita, bumi ini ada di posisi nomor 3, bukan di nomor 2 atau bukan di nomor 4? Apa sebab? Ya, karena memang harus diapit dengan tata surya kan. Ya, kenapa nggak Tuhan ciptakan di nomor 2 atau di nomor 4? Karena kan yang diciptakan pertama duluan ini alam semesta. Ayo, belum menjawab, ayo. Nah, tuh Pak Mordecai itu kali itu. Ayo. Uang tunai 100.000 apa 200.000? Aduh, 200.000 tuh Pak Mordecai itu langsung. Yang namanya kuis, ya. Tetap yang bertanya itulah ya jawaban yang paling benar. Udah, nggak ada yang bisa jawab ya? Pak Lidara. Ya, Coach nyerah. Mayim. Ya. Nyerah. Kalau planet kita di posisi nomor 2, maka bumi ini akan hangus. Karena panasnya matahari itu 5.500 derajat Celcius. Jadi kalau posisi kita di pas panasnya. Kalau posisi bumi di posisi nomor 4, maka kita manusia akan beku karena terlalu dingin. Normalnya aja 40 derajat Celcius normalnya aja. Abnormalnya itu 80 derajat Celcius kedinginannya. Mati semua. Makanya Tuhan kasih nomor 3. Jadi nomor 3 itu punya banyak arti. Betul Pak Lidara? Ada yang sembahyang pakai air, ambil 3 kali. Hitung 1, 2, 3. Itu kalau Makanya, untuk kebenaran Pak King David, itu nyatanya ada yang naik sampai ke langit ke-7 itu nggak kebakar itu. Ya kan masih bisa bernapas. Loh, sekarang begini Pak, kalau Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan, memang dia datang dari sorga turun ke bumi dan naik ke sorga, saya percaya 1000% memang dia adalah Tuhan dan dia naik ke sorga itu buat saya tidak aneh gitu ya. Tapi kalau manusia biasa yang masih memakai tubuh jasmani, darah dan daging, ketika dia naik ke sorga, bagaimana dia bisa menghindar yang namanya tidak ada oksigen? Iron Man Pak, yang bisa naik itu Iron Man. Dan itu ketinggiannya berapa? Tak terhingga itu ketinggiannya itu. Ya, Siapa yang bisa ukur surga ada di mana? Dia pakai kompas apa ke sana? Ya, Ada di mana posisi sorganya itu? Gak mungkin lah, itu nonsen lah. Kecuali Yesus sendiri yang naik ke sorga. Itu kajian anak saya paling suka bawa Ultraman tuh Pak. Ultraman. Nah kalau Yesus dia kan tubuh kemuliaan. Setelah dia datang ke dunia ini menjadi manusia, kemudian dia hidup kembali pada hari ketiga, dia sudah tubuh kemuliaan, tubuh roh, dia bukan tubuh jasmani kayak kita. Dia sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kalau manusia yang masih dibatasi ruang dan waktu,
bisa naik ke langit ketujuh itu di mana itu? Saya kalau di Kristen kan tidak ada langit ketujuh, hanya langit itu ada 3, atau firman Tuhan katakan hanya 3. Langit yang kita bisa lihat ada burung, langit yang ada planet, dan langit yang di atas planet. Itulah tempat tahta kemuliaan Elohim itu. Ya, seperti ayat-ayat Alkitab katakan itu, seperti Stefanus, seperti Rasul Paulus juga, dia kan ceritakan dia itu ada di langit ketiga. Tidak ada dibilang langit ketujuh. Baca deh seluruh Itu Alkitab dari deh. kitab dongeng, Pak. Saya dengar itu dongeng dari Yahudi ya. Kalau nggak Saya udah salah kasih itu. bukunya, Pak. Itu sudah Oh kasih iya bukunya di betul. grup. Saya baru mau print itu. Ya, Pak di penggugat print tuh, biar dongeng kaget Yahudi kalian. itu yang 7 lapis bumi, 7 lapis sorga itu dari dongeng cerita Yahudi, benar-benar. Juga gitu loh, Pak. Iya. Pengajaran mereka dari Zoroaster itu juga hampir sama seperti itu, punya 7 lapis langit. Iya, itu cerita lebih duluan dari mereka. Ya memang Zoroaster, ya memang Zoroaster begitu, Pak. Dewa dewinya ada langit itu 7 langit. Iya, mereka kan dari Persia ya, udah lama Iya, sekali. dari Persia. Persia itu jauh sebelum ada. Itu sudah ada, Pak. Selamat malam. Itu dongeng-dongeng itu. Pak Lidara, Ya, saya dengar juga sisa kubur juga cerita dari Yahudi ya. Iya, itu dari Targum dongeng-dongeng. Targum itu kan ya. Iya. Oke, lanjut. Itu siapa tadi, Pak? Melki itu, Pak Bom. Silakan. Iya. Selamat malam, Pak Bom. Ya, selamat malam Pak. Ada apa Pak yang bisa disampaikan Pak? Pak Bom lagi makan kayaknya. Ya, lagi makan. Salam buat rekan-rekan semuanya. Salam semuanya. Salam. Ya, saya hanya selalu monitor rekan-rekan seiman di dalam Zoom-nya ini itu. Tapi memang suka begitu ya. Karena di sini semua orang-orang yang bukan ahli tafsir, bukan orang-orang yang mengerti tentang Alkitab itu pada intinya. Hanya aku cerita sedikit Pak Lidara. Kalau saya masuk ke Zoom mereka selalu di-kick gitu ya. Jadi belum sempat selesai suatu masalah lalu di-kick, dilempar, saya tidak bisa masuk lagi. Padahal yang saya terpaksa masuk ke room-room mereka sebelah itu karena yang mereka bahas itu Yesus, yang dibahas itu Paulus, itu aja. Saya maunya mereka itu membahas Al-Quran, membahas Muhammad, itu yang mau saya. Karena saya mau belajar mereka. Tapi ujung-ujungnya pasti terjadi hujat-hujatan gitu ya. Ini, nah, yang saya lucu itu gini, saya katakan selalu saya anukan dan mereka. Doktrin mereka kan, Islam itu kan, di samping percaya dengan Al-Quran, katanya kan, percaya juga dengan kitab-kitab terdahulu. Injil, Zabur, Mazmur. Tuh. Nah yang kedua, tidak lengkaplah keimanannya orang Islam apabila dia tidak percaya pada Yesus. Kan itu doktrin mereka yang selalu disampaikan oleh Arifin Nababan itu kan gitu. Tapi mengapa setelah ujung-ujungnya Alkitab dibahas, ketuhanan Yesus dibahas, padahal mereka percaya. Ini yang saya tidak mengerti. Tidak tahu jawabannya sebenarnya apa. Itu nah. Jadi kalau kita mendengar mereka itu kalau sudah ngomong pasti yang ngomongnya itu Yesus. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Kok Paulus disebut Rasul? Orang Kristen menyembah Paulus. Ini yang kadang-kadang susah kita memikirkannya. Padahal itu mereka kan beriman. Percaya kepada kitab terdahulu, beriman kepada Yesus, kenapa dibahas? Itu yang maksud saya. Itu Pak Lidara, barangkali gimana menurut Pak Lidara? Ya, kenapa mereka bingung Yesus jadi Tuhan? Gini Pak, tujuan mereka sebenarnya mendegradasi Yesus bukan Tuhan. Itu tujuan paling utama. Pokoknya Yesus ini jangan jadi Tuhan. Bagaimana caranya kalau Yesus jadi Tuhan, Pak?
Ya ini ya, kalau Yesus adalah Tuhan, ya Sang Pencipta itu sendiri, otomatis Pak, secara otomatis ajaran mereka ya semua jadi gugur, Bubar, Pak. hancur, Bubar. dan jadi mustahil. Bubar, Pak. Bubar. Otomatis bubar, Pak. Logikanya begini, Jadi Pak tidak Lidara. akan Logikanya dijadikan, begini. ya, gitu loh. Logikanya misalnya begini. Pak Lidara menciptakan robot. Ya, menciptakan robot. Nah, kemudian robot itu tidak diakui. Iya. Ya, justru mengakui yang lain. Berarti Pak Lidara sia-sia dong. Capek-capek buat robot. Ya. Betul. Sama juga mereka menciptakan Tuhannya, si Mister ini. Ya. Dengan halusinasinya itu menciptakan Tuhan. Seandainya doktrin ada mereka Tuhan kan- lain. Tentu Doktrin mereka kan mereka sia-sia lah. beriman. Doktrin mereka kan mereka beriman. Kenapa dibahas? Kalau beriman tuh jangan dibahas. Itu kalau kita tanyakan kepada mereka pun, mereka tuh jawabnya kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi berani menjawab. Gini, kan iman itu artinya cuma percaya pernah ada katanya. Bayangkan. Tapi kan goyang kan iman mereka kalau tanpa beriman kepada Yesus kan goyang iman mereka. Oh, mereka Kenapa mereka Yesus nggak dibahas? mereka nggak peduli masalah itu. Jawaban tidak masuk akal sekalipun, Iya. mereka berani menyampaikan demi untuk membantah ketuhanan Yesus. Bahkan Ini mereka loh, Bang begini kan, Yaki. dalam kitab Iya, mereka iya. itu ada tertulis, misalnya kan, bahwa dalam kitab-kitab sebelumnya itu, Taurat, Injil, dan Zabur itu, ya, ada terang, ada cahaya, dan ada petunjuk. Nah, bagaimana dikatakan suatu ada cahaya? Bagaimana dikatakan ada petunjuk? Tetapi ketika kita tanya mana petunjuk itu, tidak ada. Dipalsukan. Mana yang asli? Tidak ada. Lah, petunjuk dipalsukan bagaimana Tuhan? Bagaimana Allahnya? Udah dibilang ada petunjuk, tetapi dipalsukan. Berarti Tuhan mereka ini nggak bisa jaga keaslian kitab dong. Ini kan ini kan alasan-alasan yang sudah tidak punya dalil, sudah tidak punya apa-apa lagi yang harus disampaikan, ya. Dengan cara yang tidak masuk akal pun, bahkan boleh dikatakan menista Tuhan mereka sendiri, mereka lakukan. Iya. Bagaimana mereka tidak dikatakan begitu? Dia bilang di situ ada Tuhan, mereka mengatakan di situ ada cahaya, ada petunjuk. Lantas mereka tidak mau percaya bahwa itu sudah dirubah-rubah. Astaga, itulah ya. Iya, sebenarnya kalau dari mana? Kalau prinsipnya kalau saya percaya dengan seseorang, saya tidak akan membantah. Itu kalau saya percaya. Kan doktrin mereka kan percaya dengan Al-Quran, juga percaya dengan kitab-kitab terdahulu. Tapi sampai sekarang Om Miripa Anda bisa menjelaskan mana kitab terdahulu itu masih tanda tanya. Maksud saya mana Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa atau mana? Jawabannya sederhana, Pak. Jadi percaya mereka itu percuman percaya bohong-bohong dan percaya semu, Pak. Nggak ada mereka percaya, Pak. Nggak ada itu. Tapi Ini, rubahlah Bang, doktrinnya. Mulut ngomong doang. percaya, Jadi percaya, hati tapi nggak percaya. hati mereka itu beku. Iya. Kalau misalnya ini ya. Iya. Karena kita sudah disampaikan Pak Lidara itu betul ya. Iya. Mereka ini mengakui bahwa Tuhan mereka itu maha kuasa. Maha kuasa itu mau jadi apa saja bisa, jadi buku aja bisa. Tetapi tidak kecuali jadi manusia. Mereka mengunci, tidak boleh menjadi manusia. Jadi dikunci. Tidak boleh sama dengan penciptaannya. Ya, jadi hanya itu. Kalau yang lain maha kuasa, kecuali menjadi manusia, nggak boleh itu. Kalau misalnya ya ada pengadilan agama internasional ya. Kalau misalnya Yudaisme itu mau menuntut, udah masuk gua semua itu mereka itu. Karena sudah. Iya. Betul. Iya, masuk gua. Iya, betul. Wah, ini luar biasa nih. Bukan udah masuk ke gua, Pak. Memang sudah dilempar masuk ke gua. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Jawabannya sederhana, Pak.
Ya, gimana? Nah, di YouTube. Pak Maiki ya. Ya, Atas pertanyaannya Pak, jawabannya sederhana Pak. ya. Seperti lagu Pak. Takia, oh Takia, selalulah bertakia. Nah, itu Pak. Semua itu Takia Pak. Pak, kalau analogikan, analogi gampangnya gini, kita nuduh nih Pak Lidara ini pembohong, Pak Lidara ini pendusta. Tapi dikit-dikit kalau ditanya, kita tanya lagi. Coba tanya tuh Pak Lidara, jawabannya apa? Udah dituduh pembohong, pendusta, tapi masih nanya ke dia. Analoginya gitu. Terus ditanya. Sedikit-sedikit kan dia sudah tuduh nih. Sudah dirubah, sudah diganti. Tapi ayat yang dirubahnya mana? Apa yang sudah diganti? Tapi tetap juga mengais-ngais Pak. Mana pernah sih mereka bisa menerangkan ininya kalau tanpa kaisan? Iya, Kan jadi gini. yang ini. Ya, Pak. Jadi gini Pak, betul Pak. Jadi gini, ada kita kalau di rumah sampah udah dibungkus plastik kan, set gitu. Dah ditaruh di situ. Ini sampah, mesti dibuang. Ini udah nggak benar. Tapi ntar satu hari lagi jangan dibuang. Nanti dia korek-korek lagi. Masih ketemu. Oh ini masih bisa dipakai. Oh ini masih bisa dipakai. Jadi sampah itu dia korek-korek. Yang katanya dia sudah tidak benar. Yang kata dia sudah dipalsukan. Tetapi yang palsu itu diambil. Justru mereka itu mengatakan palsu, justru yang palsu mereka ambil, dan justru mereka sebenarnya sedang menistakan ajarannya sendiri dan menistakan nabinya sendiri, karena yang palsu mereka ambil, gitu loh, dan dipilih-pilih. Tapi Lidara mereka katakan begini Pak Lidara, hanya orang Islam saja yang melaksanakan perintah Yesus katanya, misal puasa. Kalau mencuci kaki kan berwudu. Kan hanya orang Islam yang menjalankan perintah Yesus. Mana orang Kristen menjalankan perintah Yesus? Orang Kristen tidak puasa katanya. Ya itu aku bilang tidak pernah Yesus memerintahkan harus puasa 1 bulan, nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Itu yang saya jadi bingung itu nah. Pak, saya jawab tentang puasa Pak ya. Iya. Tentang puasa. Mereka itu nggak tahu Pak. Mereka nggak tahu. Seperti kita. Ini bulan-bulan kita berpuasa aja Pak. Iya. Ini kematian Yesus. Ya. Ini namanya masa lain. Ya. Kita tuh berpuasa itu Pak. Kalau orang Kristen itu Pak, nggak seperti mereka Pak. Iya. Dari mulai makan malam terakhir sampai besok kita makan malam, itulah puasanya. Pengertian sederhananya. Iya. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, jika engkau berpuasa, basuhlah wajahmu dan minyakilah rambutmu agar tiada yang tahu engkau sedang berpuasa. Iya. Kalau mereka kan koar-koar Pak. Iya betul. Nah, itu logis Pak. Baru yang kedua Pak. Ini bicara yang logis Pak ya, logika ya, logik ya. Ngapain Pak? Ngapain keluar duit banyak-banyak sampai ke luar negeri sana, ke Mekah sana, ibadah, macam gitu. Kalau buat saya Pak ya, ini simpel aja logik ya Pak ya. Iya. Benar. Tolong camkan nih perkataan saya ini. Kalian nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu apa kalau masuk surga. Ternak cicak. Ternak cicak banyak-banyak. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Nggak apa-apa, yang penting pahal lah ya kan. Itu logis loh. Nah, udah lanjut lagi Pak. Apa lagi yang mau dipertanyakan Pak? Itu yang soal cuci kaki itu. Iya betul. Cuci kaki itu kan di Israel itu, ya. Itu ada di istiadat mereka Pak. Itu ada di istiadat kaum Yahudi. Sebelum memasuki rumah, biasanya mereka membasuh tangan, kaki, wajah. Itu ada di istiadat mereka Pak. Iya betul. Iya. Ini masalah keraguan ya. Masalah keraguan. Kita bayangkan. Pertama, Ismail atau Ishak mereka ragu. Ya, tapi mereka tetap anggap suatu kebenaran. Kemudian Isra Mi'raj itu apakah perjalanan nyata atau mimpi? Ada yang mengatakan jam nyata, ada yang mengatakan itu mimpi. Dan itu dalam keraguan mereka juga imani. Tidak peduli.
Ya, kemudian masalah di Gua Hira ada juga pendapat ya sesama mereka itu adalah mimpi, dan ada yang bilang itu adalah kisah nyata gitu ya, bukan mimpi. Dan itu juga mereka Iya, iya. imani, ya kan? Masa bodoh Iya. itu benar atau tidak, dua itu ya, yang penting itulah yang pernah ada. Mau itu mimpi, mau itu tidak penting bagi mereka. Tetapi ketika keraguan ya tentang Yesus disalib atau bukan, tidak, mereka imani itu 100% tidak disalib. Nah, Iya, betul. ini kan suatu keanehan ya, suatu keanehan. Yang lain walaupun dalam keraguan, mereka imani banyak hal. Ya. Nah, ketika yang ini ragu, tetapi menyangkut Tuhan Yesus, mereka mengatakan 100% mereka tidak ragu. Jadi mereka Betul, di ayat itu betul. mengatakan, oh seharusnya mereka itu keraguan, tidak dibunuh dan sebagainya. Ya, melainkan diangkat gitu kan. Yang keraguan itu mereka, bukan kita. Iya. Banyak hal ragu. Ya. Pertanyaannya, Iya. apakah ini namanya roh antikristus? Udah pasti. Roh antikristus dan nabi palsu, ajaran palsu. Betul. Udah jelas. Iya. Tapi ada satu Pak penggugat yang mungkin saya salah ya. Kalau pernah saya baca gini, yang Abraham, Ishak itu kan anak-anak perjanjian ya, Ishak ya. Lalu kalau Ismail itu anak kedagingan kalau pernah saya baca. Anak pembantu. Iya, kedagingan namanya. Nah, kalau anak perjanjian itu sudah benar-benar kita katakan anak Allah. Sekarang anak kedagingan ini mereka itu sukanya memberontak. Itu kalau pernah saya baca, apakah memang begitu ya? Kalau anak kedagingan katanya itu pemberontak, tapi kalau Ishak itu anak perjanjian. Jadi kita itu kan harus mengikuti Ishak itu karena dia anak perjanjian. Kalau kita ikut yang Ismail itu kan anak kedagingan, itu pemberontak katanya pernah saya baca buku itu. Apakah memang begitu? Loh, memang di Alkitab ada, Pak. Keledai Di liar. Alkitab ada, disebut keledai Iya, iya. liar. Oh, itu yang keledai liar Ada. ya. Lakumu seperti keledai liar. Engkau akan melawan saudaramu, dan tangan-tangan tiap-tiap orang akan melawan kamu. Oh, iya. Oh, Itu saudara. ada. Saudara Kita lihat itu Ishak negara betul, kita lihat negara ini Iya. aman. Sedikit salah saja mereka beronar. Iya. Nah, ini saya lagi onar juga. Padahal hal-hal itu bisa diselesaikan dengan baik, ya kan? Iya. Apalagi masalah politik, ya kan? Tetapi dibuat sedemikian rupa, wah, sampai tidak akan habis-habisnya. Di mana katanya ajaran yang membawa damai, membawa apa? Aduh, slogan itu paling gampang dibuat, tetapi faktanya. Oh, berarti benar Alkitab begitu mengatakan ya? Nih, saya baca aja Pak ayatnya ini. Kejadian Ayat dari mana, Pak? 16 ayat 12. Kejadian 16 ayat 12. Kejadian 16 ayat 12. Ayat 12. Ya, oke. Saya Ayat baca 12 ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Keledai liar ya. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Jelas, luar itu biasa. untuk Ismail. Luar biasa Alkitab, luar biasa. Wah, saya baru tahu, mohon maaf ya, walaupun saya Kristennya dari lahir. Kalau jenis keledai itu udah tahu sendiri kan Pak, pasti udah jenis botol kan, dumbuder. Kan otak Iya, betul. Kan pasti model botoler, dumbuder, apalagi Oh, itu ada ayatnya, betul. Oh iya, terima kasih ya, saya baru tahu membaca ayat kejadian ini. Kemudian ini Pak, kemudian antara Ismail dan Ishak itu beda 14 tahun usianya Pak. Iya, Ismail 14 tahun lebih tua dari Ishak. Selisih 14 tahun. Iya. Jadi waktu Abraham menyuruh Sarah mengusir pembantunya dengan anaknya itu,
ya, itu kira-kira si Ismail sudah berumur sekitar antara 14 tahun sampai 16 tahun. Ya. Iya, ya. Nah, kemudian waktu Yitzhak kemudian nanti dibawa ke tanah Moria untuk dikorbankan, itu Yitzhak kurang lebih umur 13 tahun nanti itu. Mau dikorbankan itu? Iya, karena dia kan anak perjanjian, bukan anak pembantu. Ya, bukan anak kedagingan. Yang ya, Tuhan betul. minta kan anak perjanjian, bukan anak pertama, tapi anak perjanjian yang Tuhan janjikan. Iya. Iya kan? Anak perjanjian, ya, anak perjanjian. Iya. Ya. Kan Tuhan janji bahwa Abraham nanti akan memiliki seorang anak dan namakan dia itu Yitzhak. Iya kan? Nah, waktu Abraham punya anak Yitzhak itu Abraham berumur 100 tahun. 100 tahun baru melahirkan Ishak. Ya. Kalau Ismail, Abraham berumur 86 tahun. Oh. Jadi selisih 14 tahun nanti itu. Jadi duluan lahir itu Ismail ya? Ya, Ismail akhirnya diusir, dia menjadi seorang pemanah di padang gurun Paran itu. Bersama ibunya, dan ibunya mengambil seorang wanita dari Mesir untuk nikahkan dengan dia. Dan dari situ dia mempunyai keturunan. Nah, keturunannya itu ada, bisa dibaca itu keturunan Ismail itu ada di Alkitab semua, jelas. Iya, ya. Ya, keturunan Ismail itu siapa saja ada. Nggak sembarangan gitu loh. Ya. Jadi gini Pak, kalau Ismail itu Ismail ya, bukan Ismail, Ismail. Ismail itu ada artinya juga. Ya. Ismail itu adalah Tuhan Ismail. Ismail ya, itu YHWH mengetahui itu ya. Yitzhak itu bukan Ismail tapi Yitzmael ya tulisannya. Yitzmael. Kalau Yitzhak itu Tuhan mendengar. Itu Tuhan mendengar atau Tuhan mengetahui lah. Kalau Yitzhak itu Yitzhak itu dia tertawa artinya. Dan Ismail ini memang anak pertama atau anak yang lahir pertama kali ya untuk Abraham ya. Tetapi dia adalah anak daging, anak kedagingan, anak yang dari nafsu, anak yang dari keinginan, bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberi. Tetapi dia bukan anak perjanjian atau anak yang dijanjikan. Ya. Dan dia disebut anak pertama, anak pertama bagi Abraham. Tetapi dia bukan anak tunggal. Ya, betul. Nah, yang diakui beda. Ini harus bisa dibedakan. Ya. Anak pertama untuk Abraham. Ya. Yang lahir daripada Hagar sang budak atau pembantunya. Ya, Hagar. Tuhan kasih, Yahweh kasih kamu, saya kasih anak. Ya. Tetapi nanti yang anak perjanjian, yang adalah keinginanku, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita, rancangan Tuhan bukan rancangannya Abraham, ya, jalannya Tuhan bukan jalannya Abraham, makanya Ismail itu dibiarkan hidup dan biarkan lahir, dia anak pertama, tetapi yang dijuluki atau yang disebut sebagai anak tunggal. Anak tunggal itu artinya anak satu-satunya. Yang anak satu-satunya. Anak satu-satunya, bukan anak pertama. Ya, anak satu-satunya itu bukan anak pertama. Anak satu-satunya bukan anak sulung. Ya. Nah, jadi makanya YHWH Adonai ini mengatakan bahwa Ishak adalah anak tunggal. Nah, ini yang jadi masalah sama tetangga RT 6 ini.
Mereka mengatakan, Iya. loh, Ishak itu anaknya Abraham. Dia anak yang pertama. Iya, Iya, anak pertama. betul ya, Betul. anak pertama. Betul anak pertama. Tetapi anak pertama dari pembantu. Kalau dalam saat ini ART lah, asisten rumah tangga, atau kasarnya tanda kutip babu atau budak. Oke, ini hamil. Tetapi ini bukan keinginan daripada Tuhan. Ini keinginan daripada keinginan daging. Keinginan daging ini pasti didorong oleh campur tangan iblis untuk melakukan itu. Iya, betul. Tetapi Yitzhak ini disebut anak tunggal karena dia adalah dari Tuhan langsung, dari Yahweh langsung, yang diadakan perjanjian. Diadakan perjanjian bahwa dari keturunan Yitzhak inilah yang akan mewarisi kerajaan surga. Iya. Jadi baik, Dari makanya Ishak. ya dari Ishak. Jadi Ismail ini makanya Abraham mengatakan waktu itu ketika Hagar diusir, ya kemudian Abraham mengadu kepada Yahweh, andaikan Ismail ini boleh hidup di hadapanku, kan begitu Abraham mengatakan. Ya, dia masih memberikan meminta apa daripada Tuhan. Ya, jadi Ismail ini boleh kamu besar, tetapi kamu bukan apa-apa. Kasarnya begitu. Ya, kamu boleh hidup, kamu silakan saya jadikan bangsa yang besar, saya jadikan banyak, ya. Silakan, tapi kamu bukan apa-apa. Bagi saya kamu bukan apa-apa. Tetapi Yitzhak inilah yang akan saya pelihara besar, kemudian dia menjadi pewaris tahta kerajaan surga, dia beserta keturunannya. Itu sudah janji Tuhan, tidak bisa diotak-atik. Ya, tidak bisa digugat lagi. Ya, itu keputusan Tuhan. Makanya Ismail ini menjadi di padang gurun diusir ya sampai ke Mesir. Palidara itu ayat 18 kalau mau dibaca Palidara. Iya. Dan Abraham berkata kepada Elohim, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Tetapi Elohim berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Yitzhak. Iya. Itu Kejadian 16 ayat 18 ya? Kejadian 17. Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 18. Iya. Nah, jadi sekarang keturunan Ismail, mau keturunan Ismail. Kejadian 25. Ntar dulu Pak. 25. Kejadian 25. Ya, mulai ayat 12 sampai ayat 18. Mau saya baca? Terima kasih. Saya Nanti baca lah. Ya, saya baca ini ya. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. 13. Inilah nama anak-anak Ismail, disebut menurut urutan lahirnya. Yang pertama, Nebayot, itu anak sulung. Namanya Nebayot ya. Kemudian Kedar, Abdel, Mitsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafisi, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 130 tahun, 137 tahun sesudah itu ia meninggal. Ia mati dikumpulkan pada kaum leluhurnya. Ya, mereka itu mendiami daerah Hawilah sampai dengan Syur yang letaknya di daerah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jelas firman Tuhan. Dan kalau yang di kalau yang di mereka itu Hagar itu ya yang Siti Hajar itulah. Iya, nggak tahu lah. Itu kita nggak tahu tuh siapa itu Hajar. Mau Siti Hajar katanya. Siti Hajar katanya. Nggak tahu tuh. Ya, oke.
Pak Melki di Galatia 4 ayat 22. Galatia 4 ayat Baca. 22. Ya, Iya. Galatia Sudah 4. dibuka, Pak. Galatia Belum, 4 ayat 22. aku mencatat aja dulu, nanti aku baca Oke, lagi. catat ya. Di situ dikatakan bahwa bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Ya. Hambanya ini adalah budaknya. Dan Ya. seorang dari perempuan yang merdeka. Kemudian ayat 23-nya. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Ya, betul. Ya, menurut nafsu. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Kemudian ayat Ya. 24-nya. Itu adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah bagian ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ya, Ya. kemudian dia adalah anak perhambaan, ya, Ismail itu. Ayat 30-nya, ya, tetapi apa kata Nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Artinya adalah anak hamba ini Ismail tidak akan jadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka yaitu Yitzhak. Galatia 4 ayat 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan. Kita ini ya anak-anak Tuhan ya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan anak-anak hamba, bukan anak-anak budak. Jadi kita tidak bisa disebut hamba. Ya, kita tidak disebut hamba karena hamba itu sebutan yang paling rendah. Hamba itu adalah berada di bawah. Ya, hamba itu bagi budak ya. Ya. Jadi kita bukan anak-anak hamba melainkan anak-anak perempuan merdeka. Yaitu anak majikan. Nah, di sini katakan bahwa itu adalah anak dari majikan. Ya, jadi hamba ya pembantu dengan hamba ya itu tidak akan bisa bersama-sama. Gitu loh. Jadi banyak-banyak terima kasih Pak Ledara ya. Banyak-banyak ini saya harus membuat ini karena mereka kan tanya mana dalilnya kan biasanya gitu ya. Terima kasih Pak penggugat ini. Ada ayat-ayat yang sudah saya cetak. Terima kasih Pak Bom. Saya siap monitor aja. Ya terima kasih semuanya. Salam Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Itu ada Pak Bom, wah ada kajian Anas. Kajian Anas ini sepertinya bersaingan juga sama Talang Air ini. Keliling-keliling menjadi satpam YouTube. Oke, kajian Anas. Apa yang Ronda dia. Oke, lagi ronda dia. Selamat malam Pak Bom. Selamat malam ya ada di rumah. Selamat malam, duhai Pak Anas. Selamat malam. Macam biasa, satu hari satu soalan. Iya, macam biasa ya. Macam-macam Ali juga ada. Macam-macam Ali juga. Ya. Silakan. Asalkan awak jangan macam-macam aja lah. Asalkan awak jangan macam-macam. Karena awak iya, karena beberapa hari lepas, beberapa hari yang lalu Pak Anas ini ada dah buat macam-macam dekat channelnya Bu Hadasa gitu. Oh, tu biasa saya karakter saya kalau diskusi cantik lah. Kalau tu saya Okey, tak. Kerana awak cakap diskusi cantik, saya nak lanjut diskusi cantik kemarin dulu tu di channel Bu Hadasa. Okey. Awak kan ada cakap tentang Injil Barnabas, Injil 1928.
Oh, dicakap. Dan Injil Barnabas. iya, dan Barnabas Injil yang tidak kami percayai, yang kami tolak. Apa pasal? Benda macam tu awak cakap. Sementara buang, kat sini buang awak sampah itu cakap, di sampah itu. sementara Pak Anas, Cik Anas, ke rumah Pak Bom ni cakapnya tutup kata Pak Anas tu sopan kali, baik, macam malaikat. Tapi kat Bob channel lain, Pak Anas menghujat. Apa macam boleh macam tu? Silakan. Okey, baik. Begini bang, kalau abang melihat karakter saya ni, saya boleh berubah bang, 360 darjah. Saya tengok situasi bang. Kalau saya pasti di channel Pak Bom dia semua profesional dan semua mau diskusi. Saya respect pada Pak Bom. Cuma karakter saya berbeza-beza bang. Boleh berubah the highest and the minimum. Saya kalau buat menghujat, saya ni kurang menghujat. Tapi saya boleh jadi maha menghujat kalau ada orang menghujat. Itu jenis saya bang, karakter saya. So saya pasti di channel Pak Bom. Saya tak ada cakap pasal karakter. Tak. Apa pasal macam tu awak bercakap. Sementara awak lah faham pasal Injil yang lah kami tolak. Sekarang ini untuk anda. Oh ya, kalau tentang itu Injil tu cuma itu hanya soalan saya lah. Kalau tentang Injil itu kan kalau di Al-Quran ada mengatakan kitab-kitab sebelum sudah dicampur. Itu kalau mungkin berbalik pada Injil Barnabas. Saya tak masuk lagi ke Injil, perbezaan antara Katolik dan Kristian. Katolik ada 73, Protestan ada. Saya tak ada cakap, Pak Anas, saya tak ada cakap singgung pasal Katolik, pasal gereja yang lain, dogma-dogma lain. Kita bicara pasal kerana awak memaksakan Injil Barnabas, Injil 1928 dan lain-lain, Injil yang telah kami tolak. Sementara kat sini awak mempercayai itu sudah kami tolak. Di tempat lain awak bercakap bahwasanya kami masih berkenan pada Injil itu. Mik untuk anda, beri jawaban anda. Oh ya, itu hanya soalan daripada saya bang. Cuma soalan saya, otoritas kapasitas siapa yang mengatakan itu palsu ataupun tidak boleh dipakai? Itu yang saya perlu jawapan daripada ketika itulah. Tapi saya sudah clear. Tak ada awak bercakap macam tu karena saya monitor dari luar. Saya monitor pada saat itu dari luar. Kak, ini buat semua ya. Saya buat yang di room, saya mohon maaf Pak Bom, saya agak sedikit tegas pada Pak Anas ini karena saya benci manusia munafik. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu adalah dari si jahat. Itu Pak Anas ya, pegang tuh ya. Saya nak bercakap pasal macam tu. Saya kerja Pak Anas macam itu, pasal ni karena Pak Anas bicara manis, sopan, beradab sangat beradab di room Pak Bom. Tapi di room lain Pak Anas punya karakter yang sangat memuakkan saya. Sekarang saya nak tanya Pak Anas, kita minta bukti Pak Anas ada pegang Injil Barnabas atau Injil 1928. Mik untuk anda. Tidak bang. Saya hanya ambil sumber-sumber daripada mungkin sumber yang tidak sahih. Sebab saya masih mempelajari Alkitab dan insya-Allah Taala lagi khatam. Cuma saya hadir di sini untuk tanya soalan. Pak Anas tak ada punya kan? Ini. Ini. Pak Anas tak ada. Ini. Yang besar ini. Ya. Ini. Iya Pak. Ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rey. Sekarang saya tanya, saya sama Pak Nas. Karena Pak Anas telah mengklaim dan juga Pak Anas mengakui tidak punya memiliki, tidak ada memiliki. Oke. Kita legowo kalau orang Jawa saya cakap kita legowo, saya legowo. Salut. Pak Anas berani mengaku.
Gentleman. Tidak bang, bukan saya memang tiada di rumah. Di rumah saya hanya ada Al-Quran dan hadis. Iya, Pak Anas di kan library, yang di library ada. Ya, yang jelas Pak Anas kan tak ada pegang kan. Tadi kawan-kawan ada singgung masalah Quran. Kawan-kawan di room ada cerita masalah Quran. Saya nak tanya sama Pak Anas. Saya minta Pak Anas tunjukkan pada saya. Tak usah Quran atas pewahyuan yang diterima oleh Nabi. Ataupun Quran yang pada zaman Abu Bakar. Saya nak minta Pak Anas tunjukkan Quran zaman Utsman. Silakan, mic untuk Anda. Oh ya, Quran zaman Utsman, abang boleh di Indonesia ada surau dan masjid kan? Abang pergi di surau dan masjid tu ada Al-Quran. Ya, itu menurut penuturan siapa? Itu menurut penuturan siapa? Musab siapa? Utsman. Bersifat. Bukan Musab Utsman. Itu versi Habs kan? Itu Habs punya, bukan Utsman. Itu bukan dari zaman Utsman, tapi itu Habs punya. Sila, awak tunjuk sama saya. Saya minta yang dari zamannya Utsman. Sila. Sudah saya katakan bang, Al-Quran tu bezakan dengan Alkitab. Dia beza jauh bang. Kalau abang tanya versi Utsman, abang pergi ke surau-surau di Indonesia, di masjid ke? Itulah dia bang. Saya dah cakap Panas. Saya dah cakap Panas. Saya dah cakap. Itu bukan dari Utsman, tapi dari Habs. Kenapa saya boleh cakap macam itu? Kalau itu betul dari Utsman langsung, nama Habs tak akan mungkin ada tertulis di situ. Sila, tunjuk. Maksud abang beza daripada segi maksud ataupun hanya segi ucapan, bahasa dialek? Maksud abang apa? Cuba spesifik cara soalan. Kita bukan bahasa dialek, Panas. Saya kasih contoh. Apabila dalam suatu hadis, dikatakan yang terakhir kali, menurut atau kami mendengar, kami mendapatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Itu terakhir dah dari Ibnu Abbas, ring 1. Ya, langsung dari sumbernya Ibnu Abbas. Tapi dalam Quran itu atas pewahyuan dari Allah kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kepada bla 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 bla, terakhir baru Habs. Apabila itu langsung dari zamannya Utsman, tidak akan ada lagi tertulis terakhir kali Habs ditulis di situ. Logik. Itu sebabnya saya minta tunjukkan yang dari zamannya Utsman. Silakan. Okey, sebelum tu saya rasa kalau kita bahas tentang ni mungkin tak ada kesimpulan, takkan dapat jawapan. Saya rasa abang perlu belajar tentang cara penurut pewahyuan Al-Quran. Saya dah bongkar. Saya dah bongkar. Itu sebabnya saya berani buat analogi sederhana tentang riwayatan hadis, tentang para perawi. Ya. Nah, kalau jadi, abang dah kalau abang dah bongkar, mungkin abang boleh tampilkan di sini. Mungkin satu Indonesia boleh mengetahui itu. Maksudnya gimana? Kalau abang dah bongkar tentang itu, abang boleh tampilkan di channel Pak Bomom ataupun keseluruhan YouTube channel Christian supaya satu Indonesia mengetahui. Apa yang saya tampilkan, saya nak. Oh, ya. Quran dari zamannya Utsman. Oh ya, saya sudah jawab bang. Ini saya rasa tak tahu berapa kali saya ulang jawapan saya. Kalau abang nak terima, saya tak boleh paksa bang. Cuma jawapan saya, abang pergi ke surau-surau di Indonesia ataupun masjid-masjid banyak kan. Cari Al-Quran, itulah dia bang. Itu je bang.
Kalau abang nak jawab ke abang, saya tak boleh bagi bang. Serius bang, serius. Pak Serius bang Nabi jawapannya bang. YouTube, Pak Nabi YouTube, mereka tuh nggak punya jawabannya Pak. Nggak punya jawab. Tapi Nggak begini Pak, punya, nggak mungkin punya. kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ini orang ini, Pak Anas ini, tutur katanya manis di channel ini, tapi di tempat lain berbahaya manusia ini. Iya tahu saya Pak. Saya kemarin sudah dari Saya hadir channelnya untuk tanya soalan ke Pak Bom Bom hari ini. Saya satu hari satu soalan saya.